akan membahas materi mengenal tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya matahari. Sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar, dikelilingi oleh bola pijar ada lingkaran cahaya yang berisi gas panas disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.800 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Di sekeliling matahari terdapat planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Yang pertama adalah Merkurius. Keunikan dari planet Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi rotasinya sangat lambat. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Merkurius 30 hari di bumi. Merkurius merupakan planet yang paling kecil. Yang kedua yaitu planet Venus. Venus lebih panas dibanding Merkurius dan lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer yang lebih tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar mataharinya terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Nah, awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Selain itu, Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi ini diselimuti oleh udara yang sangat tebal yang disebut dengan atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Bumi juga disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ini ditutupin oleh lautan sehingga nampak biru. Yang keempat, planet tersetelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Mars memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding bumi. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang terbesar dalam tata surya. Jupiter merupakan planet sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Suhu di planet ini kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet yang keenam adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran, bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh karena itu, bentuknya nampak lebih datar dibanding planet lain. Planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin karena sekitar minus 212 derajat Celcius. Dan planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan planet ini juga terdiri atas gumpalan gas, atmosfer
atmosfernya dipenuhi dengan gas metana yang sering terjadi badai yang sangat besar. Oleh karena itu, satelit mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Oke guys, materi selanjutnya ini mengenai benda langit lainnya. Anggota lain dari tata surya adalah asteroid. Asteroid ini merupakan benda yang memiliki pergerakan sama seperti planet, yaitu mengelilingi matahari dan arah revolusi yang sama. Jutaan asteroid bergerombolan membentuk sabuk raksasa. Dan sabuknya ini terletak antara garis edar planet Jupiter dan planet Mars. Yang kedua yaitu komet atau bintang yang berekor. Komet ini merupakan benda angkasa yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong atau elips. Komet sering disebut sebagai bintang berekor, tetapi sebenarnya komet hanya tampak seolah-olah memiliki ekor. Nah, ekor komet ini adalah gas bercahaya yang terjadi saat komet lewat di dekat matahari. Benda angkasa yang berbentuk dari es dan debunya yang mampu menguap membentuk kepala dan ekor gas, sehingga banyak yang menamai komet sebagai bintang berekor. Ketika sudah jatuh ke permukaan bumi, serpihan meteor dan benda ruang angkasa lainnya disebut sebagai meteorit. Oke guys, satelit ini merupakan benda angkasa yang juga mengelilingi matahari. Satelit tidak menghasilkan cahaya sendiri loh, melainkan memantulkan cahaya matahari yang jatuh ke permukaannya. Contohnya, satelit alami adalah bulan yang mengelilingi planet bumi dan juga mengelilingi matahari. Hampir sama semua kan planetnya memiliki satelit alami loh, kecuali planet Merkurius dan planet Venus. Ukuran satelit rata-rata lebih kecil dari planet dengan diameter sekitar 1000 km. Materi selanjutnya yaitu teori terbentuknya tata surya. Yang pertama yaitu teori planetismal. Berdasarkan penelitian Thomas Chamberlain, tata surya ini terbentuk karena adanya benda langit yang melintas dekat dengan matahari. Saat awal terbentuknya tata surya, interaksi kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang dekat, terbentuk dua lengan spiral yang memanjang pada matahari melalui efek gravitasi. Sebagian besar materi akan tertarik kembali ke pusat, sementara benda-benda langit lainnya akan tetap di orbit dan mendingin serta memadat menjadi planetesimal kecil. Benda-benda planet lain yang lebih besar disebut protoplanet, yang akan bertabrakan dengan dan membentuk bulan, planet, dan benda-benda lain seperti komet dan asteroid dari sisa materi. Yang kedua yaitu teori awan debu. Menurut teori awan debu yang dikemukakan oleh Chad von Weizsäcker tahun 1940 dan Gerhard Kuiper tahun 1950, tata surya ini terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan dan partikel debu akan tertarik masuk ke pusat awan dan membentuk bola dan mulai terikat. Nah, membentuk cakram tebal di tengah dan cakram tipis di tepi. Nah, bagian tengah cakram akan berpijar dan menghasilkan panas karena partikel-partikel saling mendekat, dan ini yang menjadi matahari. Bagian luar cakram berputar sangat cepat sehingga pecah-pecah dan membentuk gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan ini terikat dan kemudian membengkak menjadi planet-planet. Teori yang ketiga yaitu teori nebula. Teori nebula ini disebut dengan teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Ini menyatakan bahwa matahari dan planet-planet berasal dari kabut dan berpijar terikat di jagat raya. Kabut tersebut berbentuk bola besar.
Dan semakin bola itu mengecil, semakin cepat pula putarannya. Untuk bola tersebut mendekat pada kutubnya dan melebar di bagian ekuator, sehingga bagian massa kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk gelang-gelang pada sekeliling inti kabut. Nah, gelang-gelang ini kemudian membentuk gumpalan yang menjadi planet-planet dan satelit. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.